Romo dan teman-teman yang terkasih, dalam buku The Rising Laity Ecclesial Movements Since Vatican II yang ditulis oleh Massimo Faggioli menganalisa fenomena gerakan gerejawi dengan dua perspektif, yang pertama historis dan yang kedua itu komparatif. Dalam buku itu pada bagian yang kelima yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yang mana judulnya Vatican II Between Documents and Spirit, The Case of the New Catholic Movements. Saya terjemahkan dengan dokumen-dokumen dan semangat sebagai dasar gerakan-gerakan Katolik yang baru atau gerakan-gerakan baru Katolik. Sebagai pengantar, gerakan-gerakan baru Katolik adalah dalam bentuk lembaga-lembaga, persekutuan, asosiasi, komunitas, dan kelompok-kelompok. Kita bisa melihat contoh-contohnya di sini. Lembaga atau gerakan keagamaan Roma Katolik Focolare, gerakan Santo Egidio itu berfokus pada pelayanan sosial, gerakan organisasi pembentukan iman orang dewasa yang ada di Spanyol, gerakan Crusilo. Gerakan Crusilo ini adalah salah satu gerakan apostolik Katolik Roma, dan juga gerakan Legionaries of Christ juga termasuk salah satu gerakan keagamaan dalam gereja Katolik. Dari gerakan-gerakan itu kita bisa melihat bahwa ciri-ciri dalam gerakan-gerakan ini, yang pertama bahwa banyak umat Katolik yang memiliki pendiri karismatik dan mempunyai karisma tertentu, mempunyai bentuk ekspresi gerejawi, dan lebih banyak didominasi oleh kelompok-kelompok awam atau kaum awam. Dan kelompok-kelompok gerakan ini sangat radikal terhadap Injil, pengajaran atau latihan terkait dengan karismanya masing-masing, dan mempunyai fokus khusus. Misalnya pelayanan pada pembinaan iman umat, maka fokusnya pada pembinaan iman umat. Pelayanan pada sosial, fokusnya pada pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Dan mereka sangat komitmen untuk membawa pemahamannya ke dalam gereja. Yang berikut berkaitan dengan gerakan-gerakan itu merupakan buah dari konsili, pada umumnya dikatakan seperti itu. Tapi muncul pertanyaannya bahwa bagaimana gerakan-gerakan seperti itu dikatakan sebagai buah dari konsili Vatikan II? Apakah ada hubungan antara gerakan-gerakan baru Katolik dan konsili Vatikan II? Kalau misalnya ada hubungan, seperti apakah hubungan antara keduanya, antara gerakan Katolik dan konsili Vatikan II? Dan misalnya ada hubungan di mana teks atau dokumen yang dirujuk. Kita bisa melihat bahwa gerakan-gerakan baru Katolik dalam kacamata Katolikisme pasca Konsili Vatikan II dan warisan Konsili Vatikan II yang harus didasarkan pada narasi dokumen dan interpretasi. Jadi kita melihat bahwa gerakan-gerakan Katolik yang muncul atau gerakan-gerakan baru Katolik yang muncul, kita harus melihatnya dalam kacamata Katolikisme pasca Konsili Vatikan II dan warisan Konsili Vatikan II yang harus didasarkan pada narasi dokumen dan interpretasi. Kita bisa mengatakan bahwa gerakan-gerakan itu memang merupakan buah dari konsili, sehingga kita bisa melihatnya dalam pasca Konsili Vatikan II dan warisan-warisan konsili itu sendiri. Yang berikut
Bagian yang pertama, gerakan-gerakan gereja selama abad 19 sampai dengan Konsili Vatikan kedua. Memang beberapa muncul gerakan kebangkitan. Salah satu elemen penting dalam Vatikan kedua dan gerakan-gerakan Katolik itu adalah kontribusi dari gerakan kebangkitan. Gerakan kebangkitan, gerakan yang pertama itu dalam bidang Alkitabiah. Dalam bidang Alkitabiah bagaimana diperkenalkan ke dalam gereja Katolik dorongan untuk mengakses langsung ke Alkitab bagi umat beriman. Jadi umat juga bisa mengakses secara langsung Alkitab itu. Tentu saja pasti diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa kita masing-masing dan kemudian bisa diakses oleh semua umat, baik sampai di kampung-kampung sekalipun. Yang kedua, gerakan pembaruan liturgi. Dalam gerakan pembaruan liturgi ini sangat nampak dan sangat jelas dalam kehidupan aktivitas kita di gereja. Banyak sekali umat terlibat secara aktif dalam gereja, umat terjun dalam pelayanan, sehingga tidak terkesan bahwa imam atau romo sendiri yang merayakan Ekaristi atau merayakan liturgi itu, tetapi semua umat beriman bisa merayakan. Dan gerakan yang berikut adalah gerakan ekumenis. Gerakan ekumenis di mana pada waktu itu lebih berfokus atau lebih berbasis di dunia Eropa dan di dunia Amerika Utara. Dan dalam pemahaman gerakan ekumenis ini bagaimana menggabungkan persekutuan gereja, baik gereja Katolik, gereja Kristen, Protestan, ataupun gereja Ortodoks itu sendiri. Dalam gerakan pembaruan patristik ditekankan atau dianjurkan kembali dengan tradisi agung para bapak gereja. Saudara-saudara dan Romo, gerakan ini berkontribusi pada debat Konsili Vatikan kedua tentang eklesiologi, yang mana eklesiologi itu menjadi isu utama dalam Konsili Vatikan kedua itu. Dan kalau kita bisa melihat dalam Konsili Vatikan kedua, gerakan Katolik atau gerakan baru Katolik itu tidak menjadi pusat perhatian, baik dari sudut pandang teologis maupun dari sudut pandang kanonik atau yuridisnya. Yang berikut yang ke B berkaitan dengan peristiwa Vatikan kedua dan gerakan Katolik. Dalam Konsili Vatikan kedua memiliki dampak yang luar biasa, yang sangat mendalam pada sejarah organisasi dan identitas gerakan awam Katolik. Dan kita melihat sendiri bahwa dalam Konsili Vatikan kedua tidak secara langsung membahas gerakan-gerakan yang baru lahir itu. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, di dalam Konsili Vatikan kedua tidak dibahas secara spesifik tentang gerakan ini, gerakan itu, tidak. Tetapi yang dibahas di dalam Konsili Vatikan kedua hanya seputar kehidupan perkumpulan Katolik, aksi-aksi Katolik, dan juga berkaitan dengan kaum awam. Dan gerakan baru Katolik mengidentifikasikan dirinya sebagai buah dari Konsili Vatikan kedua karena didorong oleh Paus Yohanes Paulus II. Kita melihat dalam sejarah kehidupan gereja ada satu gerakan, yaitu Catholic Action. Catholic Action itu sebagai salah satu gerakan organisasi awam Katolik yang masih sangat Eropa-sentris. Dan dalam gerakan itu lebih banyak para pemuda, perempuan, dan para pekerja dan lain-lain.
dan lebih banyak kaum awam. Gerakan ini berfokus untuk mendorong pengaruh gereja Katolik ke dalam masyarakat. Karena pada waktu itu konteksnya bahwa gerakan-gerakan ini muncul dengan melihat konteks pada waktu itu menghadapi rezim yang anti-klerikal di negara-negara Katolik seperti Spanyol, Italia, Bavaria, Prancis, Jerman, dan Belgia. Dan dalam gerakan Catholic Action ini sebagai salah satu pilihan strategis Pius ke-11 dan ke-12, di mana gereja Eropa menghadapi ideologi nasionalistik seperti fasisme di Italia, Nazisme di Jerman, dan komunis di negara-negara Eropa Timur. Pada akhir abad ke-19, setiap kelompok atau komunitas dikontrol ketat oleh paus, uskup, dan klerus sendiri. Dan awal abad ke-20, umat Katolik tidak mempunyai ruang otonom dalam bidang politik, wawasan teologis dari gerakan pembaruan yang berkaitan dengan Alkitab, ekumenis, liturgi, dan juga patriark. Katolikisme di Eropa pada tahun 1920-an sampai 40-an mendidik umat untuk bisa menghadapi pengaruh ideologi yang buruk seperti sosialis, komunis, dan nasionalis fasisme. Gerakan-gerakan sosial, politik, dan teologis dipandu oleh ajaran gereja dan juga paus sendiri yang mengontrol. Catholic Action atau gerakan Katolik ini, organisasi ini menampung beberapa gerakan pembaruan teologis, benih gerakan pembaruan teologis, pemimpin dan wawasan gerakan baru Katolik, dan dirumuskan teologi awam itu sebagai krisis dari identitas Catholic Action sendiri. Dan pertanyaan di awal tadi berkaitan di mana dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan gerakan-gerakan itu. Kita bisa melihat dalam dokumen Konsili Vatikan kedua sendiri. Memberi gerakan-gerakan baru legitimasi umum untuk tempat baru bagi kaum awam di dalam gereja. Kita juga melihat dalam dekrit kerasulan awam Apostolicum Actuositatem atau disingkat dengan AA. Pada nomor 20 dibahas berkaitan dengan aksi Katolik. Dan pembahasan dalam Konsili Vatikan kedua juga dalam Lumen Gentium bab 4 tentang para awam. Gereja dan dunia modern dalam Gaudium et Spes paragraf yang ke-4. Dalam dekrit tentang kerasulan awam atau Apostolicum Actuositatem itu banyak sekali dibahas berkaitan kegiatan-kegiatan merasul dalam bidang awam sendiri. Panggilan yang pertama itu berkaitan dengan panggilan kaum awam untuk merasul. Keikutsertaan awam bagaimana dalam perutusan gereja itu sendiri, asas-asas kerasulan awam, dan spirit awam dalam tata kerasulan. Jadi dibutuhkan juga spirit seperti apa yang digunakan dalam merasul. Dan tentu saja dalam kerasulan awam itu tujuan yang harus dicapai seperti apa. Yang dimaksudkan untuk mewartakan Injil, menyucikan umat manusia, ataukah yang kita wartakan atau tujuan yang ingin kita capai adalah untuk pewartaan diri kita sendiri atau pewartaan kelompok atau organisasi. Sebagai pembaruan tata dunia secara Kristiani, dan dalam hal ini tujuan yang harus dicapai juga mencapai amal kasih dan juga bagaimana kerasulan Kristiani itu dilakukan. Pada bagian yang ketiga, berbagai bidang kerasulan, di mana diulas tentang jemaat-jemaat gerejawi, berkaitan dengan keluarga, kelompok kaum muda,
lingkungan sosial, bidang-bidang nasional dan internasional. Dan pada bagian yang keempat, beberapa cara merasul. Penting juga bentuk-bentuk merasul. Bisa juga perseorangan atau bisa juga per kelompok atau kerasulan awam dalam situasi-situasi tertentu. Penting kerasulan awam yang terpadu. Jadi kita membutuhkan juga aneka bentuk kerasulan awam yang terpadu. Bisa juga dalam bentuk organisasi-organisasi untuk kita gunakan dalam merasul. Tata tertib yang harus diindahkan juga sangat penting dan juga harus melewati pembinaan-pembinaan dalam merasul. Romo dan teman-teman, pendekatan Konsili Vatikan II terhadap gerakan kerasulan awam adalah murni teologis dan saya melihat bahwa kurang memperhatikan aspek yuridis atau kanonik atau aspek kelembagaan dari gerakan-gerakan yang terorganisir. Konsili Vatikan II menghasilkan skema De Apostolatu Laikorum yang berfokus pada kebutuhan untuk mendefinisikan dengan jelas identitas teologi awam itu sendiri, yaitu berkaitan dengan hak-hak awam dan juga kewajiban awam serta kesempatan awam untuk berpartisipasi dalam kegiatan gereja atau dalam perutusan gereja itu sendiri. Dalam dokumen atau dalam dekret berkaitan dengan kerasulan awam ini pada bab yang keempat membahas tentang berbagai bentuk kerasulan. Bentuk kerasulan awam yang terorganisir yang kita kenal atau yang kita tahu biasanya komunitas keluarga atau komunitas basis, paroki dan juga diosesan dan kebutuhan akan merasul, resiko kerasulan awam itu sendiri. Dan di dalam pembahasan dalam dekret tentang kerasulan awam ini tidak menyebut jenis asosiasi atau gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan baru awam telah mengambil tugas kleru seperti berkhotbah, mengajar, membangun hubungan dengan para uskup, atau juga membangun hubungan dengan kuria Roma. Hal ini di mana interpretasi terhadap dokumen Konsili Vatikan II tidak memberi ruang untuk berkembangnya variasi gerakan baru di dalam gereja Katolik. Dan kita bisa melihat juga bahwa dalam merasul itu ada ciri-ciri kerasulan zaman sekarang. Tujuan langsung organisasi. Kita melihat tujuan apostolik gereja yaitu penginjilan dan pengudusan manusia. Dan ini ada juga dalam dekret tentang kerasulan awam itu sendiri. Kita melihat bagaimana tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh gereja itu sangat penting. Itu di dekret tentang kerasulan awam pada bab yang kedua, tujuan-tujuan yang harus dicapai. Dan berkaitan dengan tujuan langsung organisasi yaitu penginjilan dan pengudusan manusia itu ada dalam dekret kerasulan awam pada nomor yang ke-6. Dan yang kedua, harus bekerja sama dengan hierarki. Bagaimana berkontribusi dalam kehidupan gereja. Dan yang ketiga, umat awam bertindak bersama dalam tubuh organis. Jadi tidak sendiri-sendiri. Sehingga komunitas gereja dilambangkan lebih tepat dalam kerasulan yang lebih efektif. Jadi tidak melakukan kelompoknya sendiri lalu terlepas dari organisasi gereja. Yang keempat itu bergerak di bawah arahan hierarki yang lebih tinggi atau yang memberi mandat. Jadi tidak
kelompok-kelompok atau organisasi dalam kerasulan awam tidak bergerak sendiri, tetapi harus mengikuti arahan dari hierarki itu sendiri. Dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua, mempertahankan konsep kerasulan awam, tetapi harus membutuhkan mandat dari hierarki dan setia pada ajaran gereja. Kita melihat dalam Lumen Gentium tentang misteri gereja dan umat Allah pada bab yang kedua, dan Lumen Gentium tentang misi kaum awam, di mana tindakan Katolik dalam masyarakat dan juga bisa dalam berbagai cara kerjasama dengan hierarki. Dalam Konsili Vatikan Kedua, dalam dekret tentang kerasulan awam nomor 15/22, dalam bahasa teologisnya itu bahwa mobilisasi yang berada di bawah kendali hierarki gerejawi. Jadi pergerakan komunitas atau organisasi atau kelompok tertentu harus berada di bawah kendali gerejawi. Dan kita melihat bahwa konteks teologis dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua dan dokumen-dokumen gereja itu lebih berpusat pada Eropa sendiri. Yang ketiga, dari Vatikan Kedua menuju gerakan baru Katolik. Alasan mendasar dari gerakan-gerakan Katolik yang baru tidak ada dalam dasar konsili dan teks-teks yang diperdebatkan atau disetujui. Tidak ada dasar-dasar yang menetapkan itu. Dan hubungan Konsili Vatikan Kedua dan gerakan-gerakan secara teoritis dapat diterima, tetapi dari sudut pandang sejarah perlu didiskusikan. Kelompok awam mulai terorganisir sejak Perang Dunia Kedua dan Vatikan Kedua, Vatikan Kedua, dan mulai penyebaran kelompok-kelompok baru dan berbeda yang diciptakan oleh para pemimpin dari Catholic Action itu sendiri. Rupanya gerakan-gerakan ini memberi inspirasi dan mulai mengorganisir kelompok kaum awam yang lebih partisipatif atau partisipasi dalam kekatolikan atau yang menjangkau budaya kekatolikan. Ada krisis tindakan Katolik dan identitas serta keanggotaan. Ketika Gereja Katolik membuka diri kepada dunia, Catholic Action kehilangan misi aslinya untuk mendidik umat beriman dan melindungi umat awam Katolik dari serangan yang datang dari ideologi tertentu seperti liberal dan totaliter di dunia Eropa. Pada tahun 1960-an dan akhir masa kepausan Paulus ke-6, berkembanglah gerakan Katolik yang kemudian oleh berbagai gerakan yang berbeda dan terkadang itu ada yang sangat antagonis atau melawan. Gerakan-gerakan seakan-akan berjalan sendiri menurut identitas Katolik, ideologis dan latar belakang budayanya sendiri-sendiri. Yang berikut membedakan semangat Konsili Vatikan Kedua. Gerakan-gerakan menarik semangat Konsili Vatikan Kedua secara literer dari dokumen-dokumen pengajaran dan kebijakan doktrinal oleh Yohanes Paulus II. Dan Yohanes Paulus II sendiri memberi ruang kepada gerakan-gerakan gereja Katolik yang sangat melembaga. Pada tahun 1980-an, gerakan-gerakan itu beralih ke semangat Konsili Vatikan Kedua, seperti Catholic Action atau beberapa gerakan-gerakan yang saya sebutkan tadi, beralih ke semangat Konsili Vatikan Kedua. Semangat yang dimaksudkan adalah dorongan intelektual dan spiritual menuju pembaruan yang menggerakkan. Semangat sesuai dengan atau
sesuai secara teologis. Semangat Konsili Vatikan II digunakan dengan cara yang berbeda, namun hal yang perlu diperhatikan adalah jika ada semangat ganda dalam gerakan-gerakan itu. Jika terbentuk kelompok Katolik atau gerakan Katolik dalam dunia maya yang melawan gereja atau melawan ajaran gereja sendiri. Dan saya melihat bahwa masih ada kelompok Katolik yang terindikasi salah fokus atau kehilangan semangat Konsili Vatikan II karena di balik itu selalu mengkritik atau menentang ajaran konsili. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.